Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, dalam hal ini Robi Suriah Presiden Bapak Kiai Haji Miladi serta jajarannya, Ketua Tanfidiyah PCNU Bapak Dr. Lesima Hidayat Belum Kamu. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Banyumas, Bapak Afifuddin Idrus, lengkapnya Bapak Dr. Haji Afifuddin Idrus. Lengkap dulu. Kebetulan ini kawan saya, jadi cuma beda nasib saja. Juga kepada pengurus KPIH NU Al-Arafat, baik tingkat Kabupaten Banyumas maupun Korwil yang saya hormati, dari tim PPHD Kabupaten Banyumas, petugas kloter yang saya hormati. Di sini Dokter Putri Gak Rauh ya, paling dikenal karena banyak yang pura-pura sakit tapi ini taubat. Kalau batuk-batuk sedikit langsung diganti Dokter Putri. Juga Ibu perawat ini sangat dikenal, Bu Siti Robilah ya. Ini sangat luar biasa. Saya ada satu anggota yang kebetulan sakit tapi tidak mau makan. Kami semua bingung satu rombongan. Tapi begitu didatangkan Ibu perawat Siti Robilah mau makan. Kalau nggak disuapin sama ibu perawat tidak mau sama sekali. Ketua Bune Pak Kuswarto mana? Bapak. Ini betul-betul terjadi seperti ini. Terima kasih Ibu perawat. Dilarang yang cocok itu hanya dua itu. Jamaah itu mau disuapin bidan sama perawat Siti Robilah dan Dokter Putri. Yang cantik kan? Cantik Mas. Terima kasih. Dan siapa lagi ini? Bapak Kiai Sofwan ini yang beliau selalu menuntun kita memberikan ceramah, menjadi imam sholat, khotib dan seterusnya selama kita melaksanakan ibadah haji khususnya ketika di Mekah. Terima kasih Pak Kiai. Juga siapa lagi ini? Pak Gumuk ya. Pak Gumuk itu orang paling sabar di sana. Walaupun tidak pernah kelihatan tertawa. Coba saya mau tanya, pernah lihat Pak Gumuk tertawa? Belum pernah. Paling senyum. Belum seperti apa pedasnya kritikannya, Pak Gumuk cuma tersenyum. Nah, dingin beliau itu justru meninggikan kita semua. Jadi Allah berkat beliau sebagai waisul jamaah kita bisa tertuntun, kemudian bisa melaksanakan kegiatan secara teratur saja. Semuanya saja, khususnya para jamaah haji angkatan tahun 2026 yang saya banggakan, yang saya hormati. Saya bayangkan hari ini datang semua, kangen-kangenan semua, karena ternyata mungkin sama Pak kita. Hampir 2 minggu pikiran kita itu di Mekah Medina. Kita lihat jam, yang kita bayangkan di Medina jam berapa ya sekarang? Ya kan? Di Mekah jam berapa sekarang? Bahkan Pak Kuswarto sampai gitu. Beliau itu orangnya nggak pernah pegang HP.
Begitu pulang dari haji, hari-harinya itu cuma pegang HP, lihat video Mekah, video Medina, suara adzan dan seterusnya. Saya kira semuanya merasakan ini, betul apa tidak? 1 minggu setelah kita pulang, bingung panjenengan kita semua. Pegawai ini perlu ngapa-ngapa ngedap, kepengen balik mari. Itu semua kita rasakan. Itu karena apa? Betul-betul haji yang kita laksanakan memberikan kesan yang mendalam. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kemakmuran kita. Allahumma. Kita lanjutkan semuanya saja para kaum dan jamaah haji angkatan 2026 yang saya banggakan, yang kali ini insya Allah bisa hadir semua, juga seluruh para hadirin yang ada yang saya hormati. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua bisa bertemu kembali. Yang kita rasakan adalah bahwa pertemuan ini adalah kangen-kangenan. Betul-betul keakraban di antara jamaah haji, khususnya yang satu kloter satu hotel, itu betul-betul akrab yang luar biasa. Mudah-mudahan keakraban ini akan menjadi silaturahim yang kuat, yang bisa menjaga kemakmuran kita semua. Allahumma. Hanya pesan, mudah-mudahan rombongan yang ada di kloter 75 jangan bubar dulu. Rombongan satu mana coba cung? Wah, hadir semua ini rombongan ya. Mohon maaf, ini rombongan paling istimewa ya ini. Karena saya itu Kapolsek Sumdir, beliau, dan kepala-kepala sekolah semua. Dokternya itu ada 3, perawatnya 1, apa lagi? Yang punya rumah makan ada. Jadi akhirnya karena juga keturutan dokter, rombongan 1 itu kamarnya 1 keturutan dokter, susah tidur, sebentar-sebentar didodok, minta obat itu. Nah, rombongan 2, cok, mana? Aduh, Pak Anam, alhamdulillah datang semua. Rombongan 3, 4, 5, ini yang paling banyak lansianya ya. Rombongan berapa itu? Rombongan 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih. Insya Allah ada semua. Kita lanjutkan salawat salam, mari kita satukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan salamnya kelak di yaumil qiyamah. Pertama, saya mau izin dulu. Saya dihubungi dari Pak Fuad, Pak Hanif, amanah dari Pak Kiai Saiful dengan suruh pidato mewakili kawan-kawan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Ini diizinkan atau tidak? Nah, kesan dengan apa ini? Belum tentu sama ya. Pesannya juga apa? Belum tentu sama. Tapi saya mau mencari yang kira-kira sama. Nanti ya. Oke. Pertama, kami merasa bahwa KBIHN Wal Arafah telah memberikan banyak hal. Pertama dari manasik yang telah kita ikuti bersama, baik di tingkat pusat maupun di Korwil. Teori tentang haji kita dapatkan, bahkan praktek pun sudah beberapa kali. Banyak di antara Korwil yang memberikan teori dan praktek lebih dulu daripada yang di pusat, sehingga ketika mengikuti kegiatan pusat sudah punya bekal karena mendapatkan dari Korwil. Itu Korwil yang saya rasakan di Gunung. Praktek haji sudah dilaksanakan di Korwil dulu. Ketika dilaksanakan di kabupaten, praktek kita ikuti sudah lebih paham. Dan itu semua tentu kita sangat berterima kasih
Karena apa? Tanpa itu semua, mungkin kita di sana bingung mau melakukan apa. Apalagi di sana kita dipandu, dibimbing oleh Rokisul Jamaah Bapak Umum. Setiap ada kegiatan, beliau selalu mengingatkan. Walaupun kadang diprotes kalau bukannya ya, diprotes. Setiap mau melaksanakan itu, dia kasih informasi terlebih dahulu. Bahkan hal-hal kecil, kumpul jam sekian, sholat dulu, berangkat yang dibawa A, B, C, D, terlalu rinci kalau menurut saya. Tapi itulah bentuk dari tanggung jawab sebagai Rokisul Jamaah sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kesan yang lain bahwa alhamdulillah ini saya cerita padanya. Mungkin karena ketua KBBKN-nya Pak Faisal Arafat barangkali. Saya kalau mendengar Pak Faisal Arafat itu pidato beliau pasti lucu. Baru ngomong 1-2 kata itu sudah tertawa gitu. Sehingga yang disampaikan itu bukan pelawak, tapi kita merasakan itu. Sehingga Pak, seluruhnya sampai pembimbing-pembimbing di bawahnya, saya merasakan ada kesesuaian dengan ketuanya. Penyampaiannya lucu, segar, dan Pak Kim Muhail contoh. Dia menyampaikan dengan kebapakan, lucu. Kita seperti nunggu-nunggu kapan mana sih lagi. Betul atau tidak? Jadi yang kebetulan provinsi Purwokerto tidak tahu di tempat lain ya. Jadi kalau resikonya karu jadi menyampaikan kesan-kesan seperti ini, karom ya, karom. Makanya itu kita merasakan bahwa bimbingan ini betul-betul berkesan. Cuma barangkali ini perlu saya sampaikan nih, kritik dan pesannya saya satukan saja Pak Kiai. Pertama bahwa prakteknya mungkin lebih diperbanyak, terutama dalam ibadah-ibadah yang non-haji. Untuk bisa masuk Masjidil Haram dan Masjid Madinah, kita harus datang lebih awal. Kalau ini bawa tempat yang nyaman, 1 jam atau 2 jam sebelum adzan kita sudah di situ. Lalu apa yang harus dilakukan di sana? Karena kadang-kadang kita belum paham, sehingga ketika datang sholat tahiyatul masjid sudah bisa jadi ngobrol. Nah ini yang mungkin hal-hal seperti itu, misalnya itu datang di malam hari, bagaimana apakah cuma sholat haji saja? Atau mungkin ada sholat hajat, sholat sebagainya, bahkan sholat ketika matahari terbit setinggi tombak, sholat subuh dan sebelumnya. Nah ini saya kira perlu untuk juga disampaikan sehingga jamaah haji ini betul-betul di samping menguasai praktek ibadah haji juga tidak bingung ketika datang di masjid, kegiatan ibadah apa yang harus dilakukan. Sholat tahiyatul masjid sudah, tahajud sudah, baca Quran sampai ngantuk nggak kelihatan hurufnya, betul? Bingung kan? Nah, kadang kalau saya itu putar tasbih kan bisa sambil ngantuk ya. Barangkali itu ibadah yang dilaksanakan di sana di luar ibadah haji perlu ditekankan dan disampaikan untuk manasik yang akan datang. Terus kemudian terkait dengan ibadah haji, kami semua penasaran Pak, bahwa ketika kita ngobrol dengan tamu, mereka banyak menanyakan, betul ya? Bagaimana wukuf di Arafah, bagaimana umroh, tapi kita nggak bisa jawab ketika apa sih yang dilakukan di Musdalifah, betul? Karena Pak, umroh yang semula kita bayangkan bisa masuk sana, kita bisa ke Musdalifah untuk mabit, ternyata 50%. Dan ketika umat terakhir 100% mulu.
Sehingga apa? Ketika tur kita lewat, kita semua bilang, oh gitu Musdalifah. Tapi ketika ngobrol dengan kamu, mau bilang apa? Kita nggak mampir di Musdalifah, bagaimana? Mau ngomong jadi ngelombokan gitu. Nah, maka dari itu mungkin ini bukan kemenangan KPIH, tapi bagaimana KPIH untuk memberikan masukan usulan bahwa mabit di Musdalifah bukan sekedar ibadah, tapi lebih dari itu adalah menjadi kenangan yang punya nilai tersendiri.